syukur yang saat itu menyelamatkan syukurnya diterima oleh Allah, diabadikan oleh Allah. Perkataan doa syukurnya Nabi Sulaiman itu sudah melewati ribuan tahun, tapi masih terasa baru untuk kita mendengarnya, karena syukur itu menggetarkan banyak kebaikan kalau syukur itu sudah diterima oleh Allah. Kita melihat semut, melihat monyet, melihat apapun, terkadang tidak menambah apapun lisan kita untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah. Dan Allah menyentil kita. Ini loh Sulaiman, baru melihat semut aja dia sudah bersyukur kepada Allah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya dalam urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan menuju kepada doa yang ketiga. Setelah kemarin kita menyelesaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Banyak kebaikan kalau kita mengucapkan cukup panjang 4 sampai 5 kali pertemuan, dan semoga dengan kita sudah membahasnya menghadirkan hati menjadi lebih mudah lisan kita di dalam mengucapkan syukur kita atina fid dunya hasanah dan Allah menyentil hasanah wa qina Sulaiman baru melihat semut. Sekarang mari kita menuju kepada doa yang ketiga kita, surat Ali Imran ayat senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah setiap dan setiap saatnya dalam urusan tidak membawa buku. Amin. Semoga diampuni dosa-dosa kita. Pada kesempatan hari ini akan menuju kepada doa yang ketiga. Kita kok nggak bawa buku. Setelah kemarin kita menyelesaikan Rabbana, sudah hafal atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah karena ada banyak kebaikan kalau kita mengucapkan cukup panjang 4 sampai 5 kali. Kita akan menuju kepada doa yang ketiga. Doa yang ketiga pun merupakan doa yang menjadi lebih mudah alhamdulillah dalam tiga doa pertama. Sayyidina Rabbana sana dan Allah menyentil hasanah wa Sulaiman baru melihat semut. Sekarang mari kita menuju kepada hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Ali Imran ayat senantiasa menjadi hamba yang membawa ayat Allah ke-60 dan Rabbana la tuzigh qulubana membawa ba'da id hadaitana semoga diampuni dosa. Kita pada kesempatan hari ini akan menuju. Ya Allah, berikanlah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk. Karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu dan sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Kita akan membahas surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ketika kita mentadaburi doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana, para ulama menerangkan ada satu kata yang patut untuk kita tebalkan, yaitu ketika kita mendapati pada doa ini ba'da id hadaitana. Doa ini merupakan doa supaya kita memohon kepada Allah keteguhan, memohon kepada Allah istiqomah di dalam setiap hidayah ilmu yang sudah datang pada kehidupan kita. Maka sebelum kita membahas spesifik, kita membedah di dalam doa ini, ada sebuah prolog, ada sebuah muqaddimah yang penting kita harus mengerti supaya dalam prolog yang benar memudahkan kita untuk memahami inti pokok dari doa pada surat Ali Imran ayat yang ke-8. Maka kalau kita jeli memperhatikan apa yang ditulis oleh para ulama, di situ kita menjumpai, di situ kita mendapati ada satu kata yang patut untuk menjadi perhatian kita, yaitu adalah ba'da id hadaitana, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kehidupan kita. Ya, karena ini merupakan salah satu keyword penting pada doa ini, merupakan salah satu di antara pokok ilmu pada doa surat Ali Imran ayat yang ke-8. Mari kita bahas dulu, hidayah itu apa? Karena doa ini maksudnya, pokoknya dari doa surat Ali Imran yang ke-8 itu memohon hidayah kepada Allah supaya hidayah ini tidak hilang. Makanya kita harus berkenalan dulu dengan hidayah. Kita harus paham tentang hidayah supaya jangan sampai keliru di dalam konsepnya kita memahami tentang hidayah. Karena salah satu di antara banyak kekeliruan itu disebabkan karena kelirunya seseorang memahami tentang konsep hidayah. Ketika konsep hidayah ini salah, maka akhirnya bisa menyebabkan perkara yang fatal. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apa kasus fatal yang timbul kalau kita salah memahami hidayah? Simple. Banyak orang yang suka berkata begini, Pak, mau ke masjid ya? Iya. Salam ya sama Allah. Nah, kamu nggak ke masjid,
belum dapat hidayah. Pernyataan ini sering kita jumpai, sering kita dapatkan. Kita terkadang menyikapi orang atau menyikapi diri sendiri dulu, bahwasanya ketika belum melakukan ketaatan, kita ini belum dapat hidayah. Memang tidak dapat hidayah kok kita. Padahal kita paham Allah itu zat yang tidak pernah pelit. Sebagaimana Allah tidak pernah pelit memberi rezeki, sebagaimana Allah tidak pernah pelit memberi hidayah kepada setiap manusia. Tetapi ada yang salah dipahami oleh manusia itu ketika mengatakan saya belum dapat hidayah. Salah. Ini karena kekeliruan dia memahami konsep hidayah. Bahwasanya hidayah itu sesuatu yang sifatnya dihadiahkan, akan diberikan kepadanya, dihibahkan kepadanya secara langsung, barulah dia mendapatkan hidayah dan berbuat kebaikan. Salah. Hidayah itu sesuatu yang sifatnya harus digapai, sesuatu yang sifatnya harus diraih, yang mana ketika dia tidak berusaha menggapainya, tidak berusaha meraihnya, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Dan Allah memberikan hidayah kepada setiap manusia sesuai dengan kadar kesungguhan dia meraih dan ingin mendapatkan perkara itu. Makanya salah besar kalau ada orang berkata, saya belum sholat karena belum dapat hidayah, saya belum pakai jilbab karena belum dapat hidayah, saya belum bisa meninggalkan profesi yang haram karena belum dapat hidayah. Salah. Bukan tidak mendapatkan hidayah, tapi kamu belum berusaha meraih hidayah. Nah, ini salah satu di antara kekeliruan masif yang terjadi di masyarakat ketika salah memahami tentang hidayah. Karena kasus-kasus semacam ini banyak, mari kita belajar dulu, kita selami dulu. Hidayah itu apa saja sih yang disampaikan para ulama yang harus kita bangun kerangka berpikir kita kalau kita mendengar kata hidayah. Dan itu yang pengen menjadi penjelasan kita pada kesempatan hari ini. Kita pelajari dulu tentang hidayah. Hidayah itu apa? Supaya kita menempatkan hidayah sesuai dengan konteks ilmunya, sebagaimana penjabaran yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Ada beberapa poin yang penting untuk menerangkan tentang hidayah. Yang pertama, hidayah itu merupakan perkara penting dan pokok primer pada kehidupan manusia. Itu adalah bagaimana manusia itu mendapatkan hidayah. Yang membedakan jalurnya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman, orang yang tidak beriman itu tidak mendapatkan hidayah. Dan mereka tidak pernah berusaha untuk memperoleh hidayah. Adapun orang yang beriman, mereka lah yang mendapatkan hidayah, mereka yang menjaga hidayah itu sampai hidayah itu menjadi perkara besar pada kehidupan mereka. Makanya semua dalam kehidupan kita ini butuh hidayah. Tidak ada satupun apa yang kita lakukan pada kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah kecuali butuh hidayah. Makanya Bapak dan Ibu, apa doa pertama yang Allah ajarkan kepada kita ketika Allah turunkan Al-Quran? Doa pertama yang Allah turunkan kepada kita di dalam Al-Quran yaitu doa meminta hidayah. Makanya kalau kita membuka di dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu doa pertama di dalam Al-Quran. Setelah kita mengucapkan Bismillah, kita memuji kepada Allah, lalu Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Di situ merupakan doa yang pertama kali. Para ahli tafsir sampai mengatakan Allah menempatkan doa pertama kali meminta hidayah, memberikan penjelasan langsung kepada setiap manusia. Manusia itu pada dasarnya tidak bisa lepas dari hidayah yang Allah berikan kepadanya dalam perkara apapun. Bahkan ketika kita memasuki surga sekalipun, itu pun tidak pernah lepas dari hidayah Allah. Jadi kita masuk surga itu kalau bukan karena hidayah Allah, tidak mungkin kita mendapatkan surga. Makanya ucapan dzikirnya penduduk surga, karena nanti penduduk surga itu yulhamunat tahmid kama yulhamunan nafs. Karena sesungguhnya penduduk surga itu mereka diberikan ilham untuk selalu bertahmid sebagaimana diberikan ilham untuk bernafas. Kita kalau di dunia itu kan diberikan ilham untuk bernafas, Pak. Makanya nafas tidak perlu kita belajar dan tidak perlu kita menghitung setiap waktu. Wah, saya lupa nafas 2 menit yang lalu. Enggak ada. Karena kita sudah diberikan ilham. Sama nanti ketika nanti manusia berada di surga, mereka diberikan ilham bertahmid sebagaimana mereka diberikan ilham untuk bernafas.
Maka ucapannya apa ketika seseorang itu sudah berada di surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami petunjuk sampai kami mendapatkan surga ini. Kalau bukan karena petunjuk yang Allah berikan kepada kami, tentunya kami tidak bisa mendapatkan surga. Itu ucapan tahmid setiap waktunya, Pak. Ketika penduduk surga itu sudah berada di dalam surga. Jadi mereka mensyukuri tentang hidayah yang Allah berikan kepada mereka sampai mereka mendapati dan menjumpai diri mereka sudah berada di taman-taman surga yang penuh dengan keindahan. Dan itu tidak akan datang kecuali karena kita mendapatkan hidayah yang datang dari Allah. Makanya sampai para ulama salaf, sudah sering saya sampaikan, para ulama salaf itu sampai mereka selalu merutinkan 5 perkara. 5 perkara sebelum mereka meminta perkara-perkara yang lainnya. Dan 5 perkara ini termasuk perkara primer yang selalu mereka mohon kepada Allah di dalam urusan akhirat sebelum mereka minta urusan dunia. Apa itu? Yang pertama, meminta supaya diberikan surga dan dijauhkan dari neraka. Itu tidak pernah lepas dalam keseharian mereka, dalam sujud, dalam setiap waktu yang mustajab, dalam satu hari yang dilewati. Yang kedua, meminta husnul khatimah. Karena husnul khatimah ini perkara besar untuk membuktikan keimanan kita dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu kalau menjumpai seseorang tidak suka tapi matinya husnul khatimah, berarti cara kita memandang imannya dia telah dibenarkan oleh Allah dan belum tentu kita yang dibenarkan oleh Allah. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusaddiqu wa la tukadzibu hatta taro kaifa yukhtamu lahu. Kamu jangan mencintai seseorang berlebihan, membenci orang berlebihan, sampai kamu melihat bagaimana dia ketika ditutup masanya di dunia, bagaimana ketika dia meninggal dunia. Husnul khatimah. Yang ketiga, meminta kepada Allah supaya diberikan istiqamah, salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Yang keempat, meminta kepada Allah hidayah. Meminta kepada Allah hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina, atau ihdinas siratal mustaqim. Dan yang kelima, meminta supaya kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Dan salah satu perkara pokok yang kita minta kepada Allah itu adalah kita meminta hidayah. Ini perkara besar nih. Jangan sampai setiap ilmu yang telah kita dapatkan menempatkan kita pada comfort zone. Comfort zone ini menjadikan kita tidak pernah merutinkan dan memprioritaskan kita untuk memohon hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu perkara besar yang tentunya nanti kita akan pelajari bisa hilang kapan saja. Makanya tidaklah satu mentari yang melewati kita dan tidaklah satu rembulan yang membersamai kita di waktu malam, kecuali pastikan bahwasanya kita termasuk pemohon hidayah kepada Allah. Karena masuknya kita ke surga pun merupakan bagian dari hidayah Allah. Kadang-kadang ilmu, Pak, itu memberikan kepada kita comfort zone, zona nyaman. Bahwasanya kamu sudah berilmu, kamu sudah datang ke masjid, kamu kenalannya orang yang baik, kamu kenalannya orang yang taat, dan kamu tidak mungkin kehilangan hidayah yang sudah kamu dapatkan sekuat ini. Jangan salah. Jangan salah. Banyak orang yang mereka telah mendapatkan sebuah perkara besar, tetapi ternyata ujung dari perkara besar yang dia dapatkan berujung kepada kenistaan ketika hidayah itu terlepas dari hatinya dan menghadap kepada Allah pada kondisi dia dimurkai oleh Allah. Jadi saya menasihati diri saya, menasihati kita semuanya. Kita nggak pernah tahu, Pak, riak dan gelombang apa yang akan kita temukan. Entah besok, entah lusa. Kita tidak pernah tahu angin-angin apa yang akan kita temukan pada badai yang kita jumpai. Maka ketika kita paham, kita tidak pernah tahu apa yang akan kita temukan. Kita juga tidak pernah paham badai apa yang kita akan dapatkan. Pastikan kita tahu bagaimana pentingnya hidayah di dalam permintaan kita. Dan hidayah itu doa yang pertama. Allah terangkan di dalam Al-Fatihah. Diulang oleh kita 17 kali dalam satu hari. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kedudukan hidayah di hadapan Allah. Yang Allah gariskan pada kehidupan setiap manusia yang beriman kepada Allah. Ini hidayah. Makanya kalau ditanya, minta hidayahnya apa, Ustaz? Ihdinas siratal mustaqim, mengambil apa yang Allah firmankan di dalam Al-Fatihah pun boleh. Dan itu merupakan permohonan yang kita ulang-ulang tanpa kita sadari.
kita berdoa 17 kali meminta hidayah kepada Allah, jauh lebih banyak mungkin doa daripada meminta dibayarkan utang. Mungkin doa lebih banyak daripada kita meminta supaya anak kita solih tanpa kita sadari. Karena doa itu tidak pernah kita tinggalkan setiap waktunya. 17 kali itu baru di dalam sholat wajib, belum di dalam sholat-sholat sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, poin penting ketika kita memahami hidayah. Poin yang kedua yaitu adalah hidayah itu kedudukannya sebagaimana air. Air itu, Pak, setiap orang membutuhkan air. Air itu semua orang membutuhkan. Kalaupun dia kaya, dia tetap membutuhkan air. Dia sehat, membutuhkan air. Dia miskin, membutuhkan air. Dia orang kota, membutuhkan air. Dia orang kampung, dia pun membutuhkan air. Itulah perumpamaan air. Al-hajah masah. Al-hajah yahtajuha an-nasu ilaiha. Sebuah kebutuhan yang setiap orang itu membutuhkan air. Kalau sudah diumpamakan hidayah itu kayak air, siapa yang tidak butuh hidayah? Berarti mau ente anak pondok, mau ente seorang ustadz, mau antum seorang syekh, mau antum seorang nabi, semuanya membutuhkan air. Bukankah Rasulullah juga membutuhkan air? Makanya para ulama mengatakan hidayah itu kedudukannya kayak air. Hidayah itu bukan hanya dibutuhkan sama mereka yang bertato, lalu masih minum alkohol dan khamr, angciu. Hidayah itu bukan hanya dibutuhkan sama mereka yang masih makan riba. Hidayah itu bukan hanya dibutuhkan mereka yang belum menutup auratnya. Enggak, ini salah. Hidayah itu kalma. Hidayah itu kayak air. Yahtaju ilaiha an-nas, kullun nas. Dibutuhkan oleh setiap manusia, Pak. Semua orang itu butuh hidayah. Dan mari kita bedah dulu, mana tipe-tipe manusia yang menggambarkan setiap manusia apapun kondisinya, mereka itu sangat membutuhkan hidayah. Sebagaimana apapun kondisinya manusia itu membutuhkan air. Mari kita lihat dari beberapa penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Pertama, hidayah itu diperlukan sama orang yang hari ini mereka masih melakukan dosa dan kemaksiatan. Mereka butuh hidayah, ini jelas. Orang yang belum menutup aurat, dia butuh hidayah. Dia harus segera meraih hidayah. Orang yang mereka masih berkecimpung di dalam dosa dan kemaksiatan, mereka pun butuh hidayah. Karena memang pada dasarnya kalau ada pendosa dan pemaksiat, maka sesungguhnya kebutuhan mereka kepada hidayah sesuatu yang bisa kita fahami. Memang manusia kalau berdosa butuh hidayah, supaya hidayah itu mampu mengeluarkan mereka dari jalur kemaksiatan dan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang berilmu sekalipun juga butuh hidayah. Kita sekarang sudah mulai naik lagi, Pak, grade-nya. Kalau tadi orang yang bertato, orang yang minum khamr, orang yang belum pakai jilbab, kita paham mereka butuh hidayah supaya mereka keluar dari dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Kalau tidak segera keluar dari dosa itu dan kemaksiatan itu, mereka akan dimatikan pada dosa itu dalam kondisi dia melakukan dosa. Kita sebelum kita membahas poin yang kedua, patut kita renungi apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Orang kalau melakukan dosa, pertama kali akan mendapatkan sensasi kenikmatan. Pasti. Orang pertama kali mencoba narkoba, nikmat. Lama-lama dia terus ya mutaati itu dia candu kepada dosa. Lama-lama nikmat pada dosa itu dicabut. Dan dia tidak lagi merasakan kenikmatan. Tapi ketika dosa itu tidak lagi bisa merasakan kenikmatan, dia pun tidak bisa keluar dari lingkaran dosa yang telah dia masuk ke dalamnya ketika tidak bergegas untuk keluar dan bertobat. Makanya kenapa ada perintah taubat, istighfar, taubat, istighfar. Karena kalau enggak, akan sampai pada satu proses yang paling parah. Dosa itu sebagaimana lumpur hidup. Semakin banyak kamu bergerak, semakin kamu disedot ke dalam. Dan tidak lagi memberikan kenikmatan. Kita tanya sama orang yang kena narkoba, Pak. Pertama nikmat, kedua nikmat, tiga nikmat. Lama-lama nikmatnya sudah hilang. Yang ada kekacauan pikirannya, ketidakkonsentrasian, sampai yang dinamakan dengan proses sakau. Sudah tidak lagi nikmat. Tapi itu pun keluar dari lingkaran itu sudah tidak bisa. Kenapa? Dosa itu butuh mahar, Pak. Kata para ulama, dosa itu butuh tumbal. Tumbalnya orang yang melakukan dosa.
tumbalnya orang yang melakukan dosa. Makanya ada orang, dia berzina dengan perempuan, asalnya senang. Dia berzina, senang. Lama-lama terjadi banyak pertengkaran dengan perselingkuhannya. Ketika sampai berzina, masuk hotel, check in, check out gitu. Sampai akhirnya dia tidak lagi merasakan kenikmatan. Ketika sudah tidak terasa bahagia, dia tidak bisa lepas dengan begitu mudah. Akhirnya kacau Pak kemana-mana. Kehidupan dia menjadi berantakan, bisa kemana-mana. Kualitas kehidupan dia pun menjadi berantakan. Dan itu dimulai dari perzinahan yang asalnya nikmat, tapi lama-lama sudah tidak lagi terasa kenikmatan. Dan lihat, orang kalau sudah terbiasa berzina, memuaskan dirinya menjadi lebih sulit daripada orang yang menjaga dirinya dari orang yang dari perkara zina. Orang kalau sudah berzina, kata Imam Ibnu Qayyim, akan dijadikan pikirannya mengalahkan binatang hanya untuk memuaskan dirinya. Karena dia tidak ada konsep untuk merasa langsung mendapatkan apa yang dia mau. Itulah dosa. Orang kalau tidak segera mendapatkan hidayah dari dosa, yang dikhawatirkan mati di atas perkara dosa itu. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika mengingatkan kita semuanya, apapun dosa yang kita lakukan, segeralah kamu tinggalkan. Kalau kamu tidak segera tinggalkan dosa itu, maka Allah akan membuka dosa itu dan menjadikan dosa yang kamu lakukan dilihat sama orang. Udah pernah saya sampaikan di sini. Allah itu punya sifat as-sattar, Pak. Sattar itu apa sih? Sattar itu maha menutup. Jadi kalau ada orang melakukan dosa, fulan ini melakukan dosa, Allah itu saking begitu besar rahmatnya kepada manusia ketika dia melakukan dosa, Allah tutupin itu. Supaya orang itu tidak tertelanjangi ketika dosanya langsung dibuka sama Allah. Kalau kamu baru melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dosa, Allah tutup. Ini satarnya Allah. Satar itu maha menutup. Namanya satar. Satar itu maha menutup. Ditutupin Pak dosa itu. Makanya kita kalau bermuamalah sama orang, kok ngelihat dosanya, apa yang Allah perintahkan untuk kita? Tutup dosa saudara. Itu saking Allah itu rahmatnya. Sampai kita yang ngelihat dosa itu, kita diperintahkan sama Allah. Dat yang dia bermaksiat kepada Allah, justru dat itu memerintahkan kita yang ngelihat dosa dari teman kita. Tutup. Itu saking rahmatnya Allah. Tapi kalau orang masih bermaksiat terus, tidak berhenti, ada 2 kemungkinan besar kata Ibnu Umar. Dibuka itu saternya, dilihat sama setiap orang. Atau yang kedua, langsung dimatikan pada perkara dia melakukan dosa. Orang berzina Pak, dia berzina, ditutup sama Allah supaya tidak kelihatan. Tapi dia terus berbuat zina, tidak pernah berhenti dari zina yang dia kerjakan, maka ditarik saternya oleh Allah, zinanya kelihatan. Orang terbiasa membunuh, sekali biasanya nggak ketahuan Pak. Terbiasa dia membunuh, dibuka sama Allah, dilihat dan dihinakan oleh banyak manusia. Karena apa? Kalau dosa baru sekali, 2 kali, ditutup sama Allah Pak. Orang mencari orang apabila masih melakukan dosa sekali, itu masih ada rahmatnya Allah yang besar. Dia ditutup. Dia biasanya tidak ketahuan. Biasanya pencuri itu ketahuan ketika dia sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali baru ketahuan. Tapi ada kok Ustaz baru sekali langsung ketahuan. Nah itu biasanya karena grogi, tidak belajar dari YouTube tutorial untuk mencuri. Tapi kalau dia baru sekali, kalau kita merujuk kepada Ibnu Umar itu berkata, orang itu kalau dosa sekali ditutup sama Allah. Ini ada kisah nyata Pak. Saya dulu di Pamulang ada masjid, ada salah satu orang yang naudzubillah min dzalik, insyaallah beliau sudah baik, sudah bertobat. Kita ambil ibrahnya saja. Ada orang yang mengambil kotak infak. Kotak infak terus berkurang 100 atau 50, 100 gitu. Enggak ketahuan, Pak. Qadarullahu ma yasha. Enggak ketahuan. Sampai pengurus masjid bersama dengan takmirnya, mereka rapat, ini siapa yang ngambilnya sih dikit-dikit 50, 100, tapi kelihatan kotak infak asalnya ada yang ngeliat 300, tiba-tiba sorenya sudah tinggal 200. Terus qadarullah mayasa, begitulah cara Allah Pak ngatur. Kadang-kadang itu tidak terduga kan. Kadang-kadang kalau kita ngelihat, kenapa ya dia bisa melakukan kejahatan di situ? Kenapa nggak di sana? Allah kalau sudah ngatur hatinya manusia yang sudah banyak bermaksiat itu gampang Allah membukakan makarnya.
Allah itu gampang membuka makar seseorang, itu gampang. Setinggi apapun jabatanmu, menyembunyikan dosa, menyembunyikan kejahatan, gampang bagi Allah membuka makar. Kita kembali kepada peristiwa ini. Insya Allah beliau adalah orang yang baik, sudah bertobat. Akhirnya ada salah satu jamaah anak muda, yaitu anak muda yang ikut di masjid itu baru punya handphone, Pak, yang di dalamnya bisa ngerekam. RAM-nya cukup lumayan besar, memorinya cukup lumayan besar. Ditaruhlah handphone di salah satu rak buku, rak Al-Quran yang mengarah ke kotak infak. Udah diletakkan, iseng-iseng aja dia. Udah, setelah itu dia sholat, dia ini. Malamnya dia ambil itu handphonenya, terus dia cek. Qadarullah ketahuan, Pak. Yang ambil ketahuan akhirnya. Terekam dengan jelas. Pada saat itu belum ada CCTV kayak sekarang yang murah. Dulu masih mahal. Dengan izin Allah ketahuan yang ambil itu. Akhirnya beliau dipanggil, beliau termasuk merebut masjid, takmir masjid. Orang yang baik karena sudah mendedikasikan dirinya untuk masjid. Ditanya. Sampai ada yang terlalu keras dan saya mengingatkan jangan terlalu keras. Saya ngobrol dengan beliau, saya ngomong, gimana Pak, sudah berapa lama? Baru sekali ya Ustadz. Itu pun baru sekali. Saya harus mengatakan, maaf ya Pak, saya teringat perkataan Ibnu Umar. Orang itu kalau baru mencuri sekali, berbuat sekali, ditutup sama Allah. Tapi kalau sampai dibuka sama Allah, itu berarti sudah kelewatan batas. Allah mengingatkannya begitu. Nangis beliau. Dan ternyata beliau sudah melakukan itu hampir 2 tahun, Pak. Jadi ngambilnya 50, ngambilnya dikit-dikit 20, 50, 100. Tapi tiap hari kan lumayan. 1 miliar kan tidak akan jadi 1 miliar kalau tidak ada 50 ribu. Nah itu, jadi akhirnya disitulah kita belajar. Bahwasanya ternyata dosa itu semacam itu, Pak. Dan mudah bagi Allah mengungkap makar itu gampang. Jadi orang kalau misalnya terbiasa dia mendolimi orang, akan dibuka oleh Allah. Satu waktu makarnya akan dibuka oleh Allah. Di tempat yang tidak pernah dia duga. Di tempat yang dia tidak akan pernah sadar bahwasanya di tempat itu Allah akan membukakan semua kejahatan yang pernah dia lakukan, dan kejahatan itu akan membuka banyak kejahatan yang dia lakukan. Itu mudah bagi Allah. Makanya disitulah kita akhirnya mendapati kalau ada orang berzina kok sampai videonya tersebar, berarti itu bukan hanya sekali. Karena kalau sekali Allah pasti nutup. Kalau dia berzina sekali 2 kali masih diberikan kesempatan tobat. Zina sekali 2 kali, tobat. Zina sekali 2 kali, tobat. Kalau dia nggak segera merespon, ada aja caranya. Yang mana akhirnya ketika berzina dibuka dan akhirnya terlihat bagaimana proses zinanya itu dilihat dan menjadi konsumsi publik. Naudzubillah min dzalik. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Itu pun masih lebih ringan, kata Ibnu Umar. Karena yang paling parah, orang yang dimatikan di atas dosa. Orang lagi check-in, meninggal dunia ketika dia berzina. Orang lagi sakau, meninggal dunia. Orang lagi minum alkohol, dia meninggal dunia. Orang lagi joget, dia meninggal dunia. Maka itu sudah parah. Allah biarkan dia dimatikan pada proses kesesatan yang dia beli setiap harinya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Ada orang-orang yang membeli perkataan sia-sia. Salah satunya itu apa sih? Membeli kemaksiatan itu tiap hari, Pak. Masya Allah ya. Dan Allah itu menggunakan di dalam surat Luqman itu may yashtari dengan kata ishtara yashtari. Maksiat itu hari ini tidak didapatkan gratis, bayar. Dia membayar setiap perkara yang sia-sia itu. Dan pada perkara itulah dia akan dimatikan kalau tidak segera berkunjung untuk bertobat kepada Allah. Inilah yang pertama. Hidayah diperlukan nggak orang semacam ini? Diperlukan. Orang-orang yang berdosa sangat memerlukan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah ngaji. Orang yang sudah ngaji itu memerlukan hidayah atau tidak? Iya. Orang yang ngaji pun memerlukan hidayah. Jangan mentang-mentang kita sudah ngaji, kebanyak ustadz kenal dengan kita, ustadz akrab dengan kita, kemudian orang soleh ada di sekitar kita, kemudian kita merasa tidak membutuhkan hidayah. Tidak, orang yang berilmu pun membutuhkan hidayah. Kenapa orang yang berilmu membutuhkan hidayah? Karena tidak setiap ilmu yang dia peroleh, dia sudah sempurna pada ilmu itu. Karena ini kan kalau belajar, kita kan baru belajar di pantai, Pak, di antara samudra tanpa ujung ilmu yang belum kita ketahui dan belum kita dapatkan.
Kita minta hidayah kalau sudah ngaji. Kenapa? Fungsinya supaya ilmu kebenaran yang kamu dapatkan tidak tertahan di pantai, tapi kamu bisa menuju ke tengah lautan dari samudra kebenaran yang Allah sampaikan. Makanya orang berilmu membutuhkan hidayah. Kalau ada orang berilmu mengatakan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah saya meminta petunjuk, bukan artinya meninggalkan dosa. Tapi orang berilmu kalau dia meminta hidayah kepada Allah, pada dasarnya supaya ilmu yang dia peroleh, ilmu yang dia dapatkan menjadi tambah sempurna seiring dia ditambahkan terus kepadanya ilmu. Karena sesuai ilmu itu, semakin kita berilmu, semakin kita menyadari tidak tahu apa-apa. Makanya itulah yang mendorong Nabi Musa menyisir pinggir pantai untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Karena hikmah yang diketahui oleh Nabi Khidir itu merupakan sesuatu yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Ini yang kedua, yang menjadikan akhirnya apa? Orang yang berilmu itu butuh, orang yang ngaji pun butuh hidayah. Makanya kalau kita ngaji jangan buru-buru kita itu berkomentar. Saya sudah menyampaikan kemarin, jangan buru-buru kita mengatakan sesuatu. Dan saya ingatkan, tidak semuanya perkara kita harus pinter, Pak. Gak apa-apa, kelihatan tidak tahu dalam 1-2 perkara itu tidak apa-apa. Bukankah Nabi juga tidak selalu pintar dalam setiap perkara? Bukankah Nabi mengatakan anta alamu bimuri dunyakum, kamu lebih tahu dalam urusan dunia daripada saya? Nah, kadang-kadang disitulah kita paham. Orang yang ngaji butuh hidayah supaya menyempurnakan ilmu yang dia dapatkan dan dia pelajari. Dan pentingnya bagi kita untuk tidak selalu merasa kita telah mengetahui semua ilmu yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Belajarlah. Orang yang membaca kitab itu bukan hanya kita. Belajarlah untuk mengerti. Orang yang paham tentang ilmu itu bukan hanya kita. Banyak mutiara-mutiara di masyarakat yang tidak kelihatan oleh kasat mata kita. Tapi pada dasarnya dia mutiara ketika keluar semua ilmunya. Tapi dia tidak pernah memproklamirkan dirinya itu adalah orang yang berilmu. Jangan mudah bagi kita untuk gampang menyalahkan orang. Ya, makanya itu yang kedua. Ya, saya pernah punya kejadian dulu di dekat masjid sini. Ini pentingnya bagi kita untuk selalu meminta hidayah. Saya pernah menyampaikan tentang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar pada jamaah ibu-ibu. Lalu beliau di dalam kajian itu saya sampaikan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam memang bukan termasuk rawatib, tapi termasuk salah satu amal yang dijanjikan dengan sebuah rumah di surga. Lalu ketika ibu-ibu di antara kumpulan ummahat ini yang belajar, ada yang membawa perkataan ini karena mungkin dia agak meragukan apa yang saya sampaikan. Bukannya dia tanya ketika waktu kajian, tapi dia bawa habis kajian, dia bawa kepada ustadz yang lain. Dia tanya, emang ada 4 rakaat sebelum asar? Ustadz ini insya Allah baik. Beliau menjawab, enggak ada itu 4 rakaat sebelum asar. Perkara itu bid'ah. Disampaikan oleh beliau begitu. Ibu ini setelah beberapa waktu datang lagi kepada saya, nyampein, Ustadz, saya pernah nanyakan tentang materi sebulan yang lalu yang antum sampaikan tentang sholat 4 rakaat sebelum asar. Oh iya, apa Bu? Saya sampaikan ke Ustadz Fulan. Katanya apa yang antum lakukan, apa yang antum sampaikan itu salah, bid'ah. Saya kaget. Oh kok bid'ah? Nah, saya tuliskan hadisnya, saya tuliskan riwayatnya, dan saya tuliskan rawinya, saya tuliskan di kitab mana. Di kitab itu nomor hadisnya berapa dan derajat hadisnya bagaimana. Pak, kalau tanya derajat hadisnya nomor berapa Ustaz? Ya, pada saat itu saya ingat Pak, kalau sekarang saya lupa. Tapi derajat hadisnya sahih. Saya sampaikan. Terus saya lipat dengan baik, saya tanya nama Ustadznya siapa Bu? Namanya ini, Ila Ustadz ini ya Hafizullah. Sampaikan kepada beliau. Nah, beliau menerima surat itu. Nah, ini juga yang kita harus pahami Pak. Salah satu di antara adab yang buruk ketika menuntut ilmu adalah hamlul maqal ilal ghair. Membawa satu perkataan kepada yang lainnya. Sebelum kita betul-betul bertaksil kepada orang yang kita ambil ilmu. Bertaksil itu sampai kita betul-betul memantapkan diri kita terhadap ilmu yang kita dapatkan. Ini sebenarnya merupakan akhlak yang buruk.
Tapi tidak apa-apa, ini sebuah pelajaran. Ibu itu juga nggak ngerti. Dia terima surat itu, dibawa kepada Ustadz Fulan. Ustadz Fulan buka. Alhamdulillah, Ustadznya baik. Insya Allah orang soleh, orang yang baik. Beliau membaca, dibuka kitabnya beliau. Nah, beliau baru sadar, ya Allah ada. Saya koreksi Bu, perkataan saya salah. Dia tulis surat kepada saya. Jazakallah khair Ustadz, saya terima surat antum, bla 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 dengan bahasa Arab. Surat itu dibawa lagi. Jadi ibu itu kayak tukang pos, bawa surat kita. Kemudian saya terima. Akhirnya saya dapatkan. Itulah di situ kita belajar bahwasanya kadang-kadang ada ilmu yang tidak diketahui oleh kita, tapi diketahui sama yang lainnya. Allah itu membagi ilmu sebagaimana Allah membagi rezeki. Ada ustadz ini bagus banget dalam masalah ekonomi, syariah. Tapi terkadang mungkin dia tidak terlalu tahu tentang tafsir. Ada seorang ulama, dia bagus dalam masalah halal dan haram, kayak Abdullah bin Mas'ud, tapi dia belum tentu bagus di dalam masalah yang lain. Disitulah kita akhirnya paham. Kenapa si penuntut ilmu meminta hidayah? Supaya kebenaran yang dia peroleh, kebenaran yang dia dapatkan menjadi tambah sempurna dengan apa yang dia dapatkan ketika mendapatkan ilmu. Itu yang menjadikan akhirnya penuntut ilmu itu butuh hidayah. Yang ketiga, penuntut ilmu juga butuh hidayah. Kenapa? Supaya kalau ada yang salah dari apa yang dia pahami, karena kadang-kadang penuntut ilmu ada sesuatu yang salah yang dia pahami. Kalau ada yang salah yang dia pahami, kurang benar apa yang dia pahami, ketika dia meminta hidayah, Allah akan berikan kepadanya petunjuk supaya dia mampu mengkoreksi apa yang salah yang selama ini dia pelajari. Dan itu membutuhkan hidayah. Ada nggak? Apakah setiap yang kita pelajari 100% benar? Belum tentu. Terkadang dalilnya benar, tetapi cara memahami dalil itu kadang-kadang salah kan? Ada seorang dukun mengatakan tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali beribadah kepada Allah. Dalilnya min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dalilnya betul, tapi makna pada dalil itu tidak sesuai, salah fatal terhadap apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang kita di dalam proses kita belajar, karena ada sesuatu yang terkadang kurang benar, mintalah hidayah. Fungsinya hidayah, kata Syekh Utsaimin, kalau hidayah itu diminta sama penuntut ilmu, maka yang kurang akan ditambahkan, yang salah akan diluruskan oleh Allah. Makanya kadang-kadang dalam kita proses belajar kan kadang-kadang, oh dulu saya belajar ini ternyata salah. Kemudian akhirnya kita mengkoreksi apa yang kurang benar dari apa yang kita lihat. Maka itu cara kita meminta hidayah kepada Allah. Makanya sampai Imam Syafi'i memiliki qaulul qadim dan qaulul jadid. Ada perkataan yang lama, ada perkataan yang baru. Kenapa Imam Syafi'i memiliki qaulul qadim dan qaulul jadid? Apakah Imam Syafi'i tidak istiqomah? Imam Syafi'i bukan gak istiqomah, tapi ilmu, referensi yang beliau dapatkan, riwayat yang beliau dapatkan setelah perjalanan beliau menjadikan beliau memiliki fatwa terbaru yang terkadang berbeda beberapa hal dengan fatwa beliau yang lama. Itulah fungsinya kita minta hidayah kepada Allah setiap waktu, setiap masa, setiap saat. Semoga dengan kita meminta hidayah, walaupun kita penuntut ilmu, kita tidak bertato, kita tidak pernah minum alkohol, alhamdulillah, bukan berarti kita tidak membutuhkan hidayah. Mintalah hidayah, karena hidayah yang kamu minta menjadikan apa yang salah dari apa yang kamu pelajari diluruskan kembali oleh Allah. Dan kita tidak tahu, Ustadz, apa yang selama ini saya pelajari salah? Hanya Allah yang tahu. Umar minta ini apa yang salah? Hanya Allah yang tahu. Dan kalau kita sudah minta hidayah, yang salah itu terkadang ditutup oleh Allah dengan kelebihan-kelebihan di bidang yang lainnya. Dan itu salah satu hal perkara yang benar. Itulah minta hidayah. Kalau boleh saya evaluasi tentang saya, Pak. Saya sudah beristighfar dan sudah sholat tobat ya. Saya dulu, awal-awal ketika baru selesai dari Fakultas Syariah, saya pernah ingat betul, ditanya sama salah satu jamaah, Ustadz, gimana hukumnya minta mati? Saya langsung berkata, tidak boleh minta mati. La yatamanna ya ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali minta mati. Enggak boleh. Kalaupun harus terpaksa, fa in kana la budda minhu fa'ilan. Kalaupun terpaksa minta mati, falyakul. Hendaklah dia berkata, Allahumma in kana al-hayatu khairun li fahyini, in kana al-wafatu khairun li tawaffani. Ya Allah, kalau memang hidup itu baik untukku, ya hidupkan aku. Tapi kalau mati baik untukku, matikan aku.
Jadi minta mati nggak boleh Ustaz? Nggak boleh. Haram? Haram. Ternyata pernyataan saya ini kurang betul, Pak. Beberapa waktu kemudian setelah saya bermuamalah dengan kitabnya Imam Qurtubi, At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta, saya baru menyadari perkataan saya itu salah. Karena ternyata minta mati itu ada dua kondisi. Berdasarkan kitabullah dan sunnah, menurut pemahaman para sahabat. Meminta mati yang pertama haram. Kapan meminta mati itu haram? Kalau kita meminta mati tanpa sebab, pengen matilah. Kenapa? Bosan hidup. Nggak boleh. Pengen matilah saya. Kenapa? Perih. Kalau melihat dia lewatnya, misalnya gitu. Maka itu tambah nggak boleh lagi. Meminta mati tanpa alasan nggak boleh. Tapi meminta mati bolehkah? Boleh. Dalam beberapa kondisi dan syarat. Satu, karena kita khawatir di masa mendatang tidak istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita hari ini. Boleh Pak, minta mati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibunda Maryam. Laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah, dalam surat Maryam. Ya Allah, matikan saya ya Allah, dan saya biarlah menjadi orang yang dilupakan manusia kebanyakan. Ibunda Maryam minta mati. Kalau memang meminta mati haram secara mutlak, Ibunda Maryam tidak akan minta mati. Tapi kenapa dalam surat Maryam ketika Ibunda Maryam bersandar ke pohon kurma saking beratnya ujian yang beliau dapatkan, beliau mengatakan, mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiyah, matikan saya saja ya Allah supaya saya melupakan dan dilupakan manusia. Di situ Ibunda Maryam minta mati karena Ibunda Maryam khawatir di masa mendatang dia tidak mampu istiqomah sebagaimana istiqomahnya beliau pada hari itu ketika masih bersandar ke pohon kurma. Ketika kandungannya semakin berat, dia memohon, matikan saja ya Allah supaya saya mengerti kualitas saya ketika mati, daripada saya tidak tahu di hari mendatang, saya tidak tahu kualitas iman saya pada hari itu. Jadi boleh Pak, artinya dari perkataan Ibunda Maryam, boleh nggak bapak-bapak ketika lagi merasakan nikmatnya sujud, nikmatnya zikir, nikmatnya ikut taklim, kemudian bapak berdoa, anak-anak sudah besar, insya Allah ada rezeki yang cukup untuk mereka, lalu bapak merasa dekat sekali dengan Allah pada saat umur ini, lalu bapak meminta, ya Allah matikan saya ya Allah, karena saya khawatir di masa mendatang saya tidak mampu istiqomah dan merasakan manisnya keimanan sebagai manisnya keimanan hari ini. Boleh Pak. Tapi kalau istrinya marah ya saya nggak ngerti ya. Kamu tinggalin saya. Artinya itu boleh. Yang kedua, kapan kita boleh minta mati? Yaitu ketika kita khawatir terhadap fitnah. Jadi kalau kita ngelihat fitnah sekarang kok luar biasa, semakin parah, tiap hari fitnah itu semakin memburuk, kita minta mati supaya terhindar dari fitnah. Boleh. Sebagaimana perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu minta mati Pak, tidak minta panjang umur beliau. Beliau memohon mati kalau memang fitnah itu sudah datang. Makanya doa Umar bin Khattab itu apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa in aratta adarta fin nasi fitnatan faqbitni ilaika ghairu maftun. Ya Allah, aku memohon kepadamu fi'lal khairati, kebaikan untuk melakukan kebaikan. Wa tarkal munkarati, meninggalkan kemungkaran. Wa hubbal masakin, mencintai orang miskin. Kalau engkau akan menurunkan fitnah ya Allah, matikan saya sebelum fitnah itu datang. Jadi fitnah itu dihindari Pak, dijauhi, jangan didatengin. Jangan malah kemudian minta panjang umur, saya minta panjang umur supaya ketemu Dajjal. Dajjal kok ditemuin? Dajjal itu dihindari. Makanya minta, karena kita ngelihat fitnah semakin buruk, semakin pekat semacam ini, kita ya Allah matikan saya sebelum fitnah itu merusak keluarga saya. Karena fitnah itu berat. Kata Rasulullah itu sampai pedangmu patahkan kalau fitnah itu sudah datang, supaya kamu tidak mengalirkan darah sesama kaum muslimin. Orang yang duduk, orang yang dalam kondisi duduk dalam kondisi ini, maka pada saat zaman fitnah itu berat. Makanya kalau kita melihat fitnah semakin berat gitu, maka kita boleh berdoa, ya Allah matikan saya sebelum fitnah itu merusak keluarga saya. Sebagaimana Umar yang memohon supaya dimatikan sebelum fitnah itu datang. Padahal Umar Pak, Bapak dan Ibu tahu, Umar itu tingkat imannya itu luar biasa. Umar itu yang menjadikan Allah menahan fitnah itu di pintu langit itu karena masih hidup Umar. Itu Umar Pak. Bapak bisa bayangkan gak?
Imannya Umar itu setinggi apa? Sampai Allah itu menahan fitnah di pintu langit selama Umar itu masih hidup. Kapan fitnah itu turun? Semenjak wafatnya Umar bin Khattab. Jadilah fitnah terus turun kayak bola salju sampai hari ini, Pak. Makanya fitnah itu semakin hari semakin berat kan? Kita ngelihat kondisi Masya Allah dulu pada zaman misalkan Bapak Presiden Soeharto gitu. Terus semakin kesini semakin berat fitnah-fitnah yang kita jumpai dan kita dapatkan. Karena fitnah itu beda dengan musibah. Musibah sekali datang gede, seiring dengan waktu mengecil. Itu musibah. Masih ingat kita hari pertama ketika ibu kita meninggal, berat banget. Tapi seiring waktu, kita akhirnya mendapati dan menjumpai banyak hal, mendapati anak kita, berjumpa dengan istri kita. Beratnya musibah itu mengecil. Itu musibah. Fitnah enggak. Fitnah itu turunnya kecil Pak asalnya, tapi besar. Dan fitnah itu bisa merusak apa saja. Dari keimanan kita kepada Allah. Minta supaya nanti kalau fitnah itu datang, matikan saya Allah. Dan memang fitnah sudah datang sekarang. Boleh nggak minta mati? Boleh. Yang ketiga kata Rasulullah, minta mati ketika sudah melihat 6 tanda. Badiru bil mauti fitanan. Mintalah mati kata Rasulullah kalau kamu sudah menjumpai 6 perkara. Yang pertama, imra'atas sufaha, pemimpin bodoh yang tidak ngerti tentang kitabullah dan sunnah. Wa kasratu asyrat, banyaknya tanda kiamat yang muncul. Bai'ul hukmi, jual beli hukum sudah di mana-mana. Istighfafan biddami, ya, istighfafan biddami itu gampang mengalirkan darah. Wa qati'atu rahimin, gampang orang itu memutuskan tali silaturahmi persaudaraan di antara keluarga dengan hal yang gampang. Lalu yang keenam, qauman yattakhidunal mazamir yuqaddimunahu rajul liyughnihim bil Qur'an wa in kana aqalluhum ilman. Yang keenam kata Rasulullah, kalau kamu sudah melihat Al-Qur'an sudah dinyanyikan dengan alat musik, dan yang membacakan Al-Qur'an dengan alat musik itu adalah orang yang paling tidak paham terhadap kitabullah. 6 ini kalau sudah datang kata Rasulullah, mintalah mati kata Nabi. 6-6-nya sudah datang atau tidak Pak? Bapak lebih tahu, tidak usah menjawab, sama-sama kita tahu. 6-nya ini kata Rasulullah, kalau sudah kelihatan 6, pemimpin yang bodoh, yang tidak tahu kitabullah dan sunnah, banyaknya tanda hari kiamat, orang gampang membunuh dengan alasan yang remeh-temeh, memutuskan tali silaturahmi, jual beli hukum, lalu orang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, dan yang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik itu adalah orang yang paling tidak paham ilmunya. Maka kalau sudah melihat itu kata Rasulullah, mintalah mati. Bukan wajib minta mati, tapi meminta mati itu supaya kita tahu beratnya hidup pada zaman itu kalau 6 ini sudah kita jumpa, supaya penjagaan kita juga menjadi lebih maksimal. Maka itu yang menjadikan akhirnya kita paham, penuntut ilmu butuh hidayah. Kenapa penuntut ilmu butuh hidayah? Untuk menyempurnakan apa yang salah, untuk meluruskan apa yang bengkok dari apa yang dia pahami selama ini. Dan kita bisa membayangkan kalau ada penuntut ilmu, mereka tidak pernah minta hidayah, lalu dengan apa yang bengkok menjadi lurus. Kalau seorang penuntut ilmu tidak pernah meminta hidayah, lalu dengan apa yang salah bisa menjadi benar. Kalau seorang penuntut ilmu tidak minta hidayah, lalu bagaimana dia bisa menyembuhkan kebodohan dia dalam perkara-perkara yang belum dia pelajari? Maka itulah yang menjadikan penuntut ilmu pun butuh hidayah. Itu yang ketiga. Yang keempat, Rasul pun butuh hidayah. Rasulullah butuh hidayah atau tidak? Iya. Karena ayat yang ke-6 pada surat Al-Fatihah yang tadi kita baca, ihdinas siratal mustaqim, apakah tidak dibaca Nabi? Dibaca oleh Rasulullah. Apakah Nabi tidak membaca Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina? Nabi yang nyontohkan. Berarti Rasulullah pun butuh hidayah. Makanya Rasulullah minta hidayah kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad, Rasul saja meminta hidayah kepada Allah untuk kebaikan kehidupan beliau, itu lebih menggambarkan kepada kita, loh kita yang bukan Nabi dan bukan Rasul lebih membutuhkan hidayah. Wong Nabi aja tidak pernah melewatkan hari kecuali meminta hidayah kok. Makanya Nabi itu meminta hidayah supaya beliau itu dimatikan
dalam kondisi menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah. Dan amanah itu sudah disempurnakan oleh Nabi. Makanya Allah berikan husnul khatimah kepada Rasulullah. Bapak tahu kan apa tanda husnul khatimah pada diri Rasulullah? Husnul khatimah pada diri Rasulullah itu bukan Rasulullah wafat ketika sholat subuh. Allah mampu nggak menjadikan Rasulullah wafat ketika sholat subuh? Kecil bagi Allah. Allah jadikan Rasulullah wafat bukan ketika dalam kondisi tawaf, bukan kondisi haji. Tapi Rasulullah justru di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Tanda husnul khatimahnya Nabi itu apa? Berkeringat ininya, Pak. Persis dengan perkataan Nabi. Beberapa tahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah mengabarkan. Ya mutul mu'min bi'arqil jabin. Orang mukmin itu kalau mati berkeringat dahinya. Kamu usap, tunggu beberapa saat, berkeringat lagi dia. Musab, berkeringat lagi dia. Itu namanya tanda husnul khatimah. Dan itulah yang terjadi kepada Rasulullah. Dahinya Rasulullah itu berkeringatnya tidak habis-habis. Diusap, berkeringat lagi. Diusap, berkeringat lagi. Tanda husnul khatimahnya Nabi. Kenapa Rasulullah itu diwafatkan di atas pangkuan Aisyah? Beberapa ulama tarikh, beberapa ulama sirah itu mengatakan, karena Allah tahu akan datang satu masa, sekelompok manusia yang akan memfitnah keluarganya Nabi, termasuk salah satunya Ibunda Aisyah. Makanya diwafatkan Rasulullah di atas pangkuan Ibunda Aisyah untuk menjadi jawaban telak siapapun yang mencela dan menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan yang tidak selayaknya. Ada nggak hari ini orang yang menuduh Ibunda Aisyah dengan tuduhan yang berat, Pak? Banyak, Pak. Orang yang menamakan dirinya Rafidhah itu menuduh Ibunda Aisyah pezina, baghia, wanita bermasalah. Yang semuanya itu hanya bisa dijawab dengan sederhana. Kalau memang Ibunda Aisyah itu pezina yang dituduhkan oleh kalangan Rafidhah, kenapa Rasulullah meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah? Dan Bapak tahu salah satu yang disyukuri oleh Ibunda Aisyah itu apa? Ya, dalam peristiwa ketika Rasulullah meninggal di atas pangkuan Ibunda Aisyah itu banyak sekali pelajaran. Kapan-kapanlah kita bahas, Pak. Setelah membahas ini. Ya 2 tahun lagi insya Allah. Salah satu pelajarannya itu apa? Salah satu pelajarannya adalah bagaimana kecintaan antara Rasulullah dengan Aisyah itu luar biasa. Ketika Rasulullah dalam kondisi berat, sakaratul mautnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah, Nabi itu kan berat. Ngangkat tangan tidak bisa. Menggerakkan kepala juga tidak bisa. Karena beratnya sakaratul maut Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Lah Nabi pada saat itu hanya menunjukkan isyarat itu dengan mata. Saat ketika beliau lagi lemah, masalah Abdurrahman. Saudaranya Ibunda Aisyah, adiknya. Dilihat sama Rasulullah saat itu lagi bersiwak. Rasulullah ngeliatin siwak gitu, tapi Rasulullah tidak bisa berucap. Ibunda Aisyah tahu, oh Rasulullah pengen siwak. Karena Rasulullah tahu akan menghadap kepada Allah. Dia ngeliatin siwaknya Abdurrahman. Ibunda Aisyah dipanggil Abdurrahman, sini Abdurrahman. Diambil siwaknya, dibalik siwaknya. Di ujung yang tidak dipakai, karena kan yang satu di sini, yang satu di sini. Dan yang di sini ini dibuat serabutnya sama Ibunda Aisyah. Setelah dibuat serabutnya sama Ibunda Aisyah di permukaan yang baru diberikan kepada Nabi. Lalu kemudian Nabi dipegangin siwaknya oleh Ibunda Aisyah, disiwakkan gitu seluruh giginya Rasulullah. Dan apa yang disyukuri oleh Ibunda Aisyah? Saya bersyukur kepada Allah. Tidak ada bau yang dibawa Nabi. Ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali bau mulutku. Itu disyukuri oleh Ibunda Aisyah. Tidak ada yang aku syukuri kecuali bau mulutnya Nabi, itu bau mulutku ketika dia menghadap kepada Allah. Lalu setelah beliau bersiwak, beliau sempat berkata sebentar, Allahumma inna lil mauti la sakaratun. Ya Allah, ternyata kematian itu memiliki sebuah pintu dahsyat yang bernama sakarat. Saya tidak pernah menjumpai, Pak, sebuah riwayat yang mengatakan, Rasulullah mengatakan ummati, ummati. Tidak ada riwayat itu.
Riwayat itu ada, tapi bukan pada saat Nabi akan meninggal dunia. Maka ketika Rasulullah mengatakan Allahumma inna lil mauti lasakaratun, pada saat itulah kemudian Rasulullah menutup akhir kalimatnya dengan ila rafiqil a'la. Terus ditandai wafatnya Rasulullah SAW dengan kepalanya beliau yang langsung terjatuh di salah satu sisi pahanya Ibunda Aisyah. Nah, itulah musibah paling besar pada kehidupan kita. Nah, itulah yang terjadi. Dan ada salah satu hal yang menunjukkan betapa utamanya Ibunda Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah dimakamkan di mana? Di kamarnya Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena setiap para nabi dimakamkan di tempat mereka meninggal dunia. Dikuburkanlah beliau di situ. Ibunda Aisyah masih di situ, Pak. Tidak pindah, Pak. Kalau orang Indonesia kan mungkin sudah takut ya, kuburan gitu. Pindah. Ibunda Aisyah tidak, masih berada di rumah itu. 2 tahun setelahnya Abu Bakar, bapaknya meninggal, dikuburkan di situ. Ibunda Aisyah masih membuka baju di dalam rumah itu, masih membuka hijab. Dan beliau sering berkata, ini suamiku, ini bapakku. Tapi setelah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dikuburkan di samping Abu Bakar, semenjak saat itu Ibunda Aisyah pindah. Bukan karena beliau benci sama Umar bin Khattab, bukan. Tapi beliau berkata, semenjak Umar bin Khattab meninggal dunia, saya malu melepaskan jilbabku dan bajuku. Karena di situ ada kuburannya Umar bin Khattab. Bapak bisa bayangkan kan? Malunya wanita beriman itu. Bukan hanya kepada yang hidup. Sampai orang yang mati pun. Ibunda Aisyah malu membuka bajunya. Ketika di situ ada seorang Umar bin Khattab. Dan itu juga menunjukkan betapa luar biasanya wibawa seorang Umar bin Khattab. Sampai meninggal pun itu masih diberikan respek sama orang yang beriman. Makanya akhirnya meminta hidayah. Rasulullah minta hidayah. Rasulullah 17 kali minta hidayah. Ketika membaca Al-Fatihah. Belum doa-doa beliau. Antara habis asar sama maghrib. Ketika sepertiga malam. Ketika subuh. Nah, kita bisa bayangkan berapa kali Nabi meminta hidayah kepada Allah. Ini menggambarkan kepada kita. Salah satu di antara kesalahan saya, kesalahan kita, ketika kita sudah datang ke masjid, ikut taklim, ikut kajian, ikut bakti sosial, kita sering merasa tidak lagi membutuhkan hidayah. Karena apa? Hidayah itu bagi yang bertato. Orang kayak saya mah nggak butuh hidayah, salah. Kita pun butuh hidayah, karena Rasulullah pun melazimkan hidayah dalam setiap permintaan beliau. Nah, disitulah poin yang kedua. Hidayah itu kayak air, semua orang membutuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, insya Allah kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dari apa yang kita pelajari, dari apa yang kita selami insya Allah. Semoga Allah menuntun kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhai. Salawat kita kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala. Semoga kita dikumpulkan bersama dengan beliau. Hutangnya Nabi kepada kita lebih besar daripada hutangnya kita kepada ibu kita. Orang yang akan senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk meraih surga itu adalah Rasulullah SAW. Dan itulah yang dikatakan para ulama. Ya, banyak orang yang salah paham ketika saya menyampaikan ini. Pada ini perkataan para ulama salaf. Hutang kita kepada Nabi itu lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Ada yang pernah nge-DM saya. Saya tidak terima perkataan antum yang mengatakan hutang kita kepada ibu kalah dengan hutang kita kepada Rasulullah. Yang mengatakan itu bukan saya. Yang mengatakan itu para ulama. Hutang kita kepada ibu besar sekali. Tapi besarnya hutang kita kepada ibu tidak akan bisa mengalahkan besarnya hutang kita kepada Rasulullah yang telah memberikan petunjuk kepada kita dan ibu kita. Sampai akhirnya mendapatkan jalan menuju kepada surga dan terhindar dari jalan neraka. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita istiqomah. Dan semoga kita tidak dicondongkan kepada kesesatan setelah Allah memberikan hidayah dalam kehidupan kita.
Hidayah 3, 4, 5 akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Ada yang tidak mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit sebelum 6:30. Ya, Pak Sugeng. Ya, Pak. Yang menjadi pertanyaan apa? Bagaimana? Itulah salah satu kesalahan di dalam dia memahami tentang satu ayat, Pak. Dia mengambil itu satu ayat. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu menghapuskan keburukan. Tapi ayat itu dipakai untuk bermain-main dengan batasan-batasan Allah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at itu menunjukkan rahmatnya Allah. Bukan untuk menjadikan kita bermain-main dalam bordernya Allah. Karena kita tidak pernah tahu. Border Allah itu Allah yang pasang. Ini ada kejadian nyata, Pak. Ada seorang perempuan berzina, aborsi. Sampai hamil aborsi. Dan Bapak tahu, kalimat yang selalu didengung-dengungkan laki-laki ini apa? Allah Maha Pengampun. Berzina lagi. Allah Maha Pengampun, berzina lagi. Allah Maha Pengampun, berzina lagi. Hamil pun masih mengulang kalimat itu. Allah Maha Pengampun. Insya Allah beliau masih bisa bertobat kepada Allah dan diterima kalau betul-betul tobat nasuha. Tapi kita ambil sebuah pelajaran. Ada banyak orang yang mereka bermain-main di batasan Allah. Tanpa mereka tahu bahwasanya Allah itu adalah keras di dalam adabnya. Bagi yang bermain-main. Jadi itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kesalahan berpikir semacam itu loh. Yang akhirnya menjadikan orang bertindak sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan. Sama dengan yang tadi, yang kemarin saya sebutkan. Orang korupsi, Pak. Banyak pejabat. Naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah memberikan rahmat. Banyak yang pejabat itu kadang-kadang korupsi. Tapi setelah korupsi dibagi 2. 50% digelontorkan ke yatim piatu. 50% dikit. Lalu dia merasa yang 50% itu akan menghapuskan 50% yang dia bawa. Loh, ada. Makanya kadang-kadang yang unik ya Pak, yang saya kalau baca berita, koruptor itu kalau ketangkep, itu tetangganya sering komentar, dia itu sosialnya bagus. Saya mencoba mengulik ini. Loh, sampai saya akhirnya punya satu kerabat jauh itu, orang pejabat, dia ngomong, ya memang kayak gitu Mas Ustadz, kalau manggil saya Mas Ustadz. Karena kami ketika jadi pejabat, pikiran kita itu udah nggak apa-apa diambil. Kalau nggak diambil kita, diambil sama yang lain. Kalau yang lain nanti habis untuk ke diskotik. Kalau kita bagi separuh. Anak yatim kita gelontorkan. Nah, untuk anak yatim menghapuskan dosa kita. Loh, itu testimoni itu. Makanya saya bisa ngomong kayak gini. Jadi pikirannya begitu. Dan mereka punya dalil. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Masya Allah ya. Korupsi aja ada dalil, Pak. Nah, walaupun salah di dalam memahami dalilnya. Lah itulah yang kita khawatirkan itu. Hal semacam itu yang tidak benar bahwasanya dia bermain-main di batasan Allah. Nah, tentunya ini yang menjadi sebuah hal yang kita harus paham. Kita dalam hidup tuh gini. Kalau kehidupan itu kita ibaratkan mobil, Pak. Mobil itu akan indah kalau memiliki 2 perkara, rem dan gas. Kalau mobil kita hanya punya gas, sebagus apapun mobil itu, gak akan ada yang berani naik, Pak. Naik sana ke puncak, kita masuk ke mobilnya. Ini gas ya, remnya mana? Mobil ini didesain tidak ada remnya. Mungkin kita tidak akan mau pakai, Pak. Atau sebaliknya, ada mobil cuma ada remnya doang. Ini remnya, gasnya mana? Nggak ada. Nggak bisa.
Orang mukmin itu antara khauf dengan roja. Ibaratnya sederhana, kayak rem sama gas. Kadang kamu ngegas untuk menuju kepada rahmatnya Allah. Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Karena orang yang putus asa dari rahmatnya Allah itu berarti dia lupa bahwasanya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, Maha Rafiq. Semuanya lupa kalau orang itu berputus asa sama rahmatnya Allah. Tapi ketika kamu ngegas mengharapkan rahmatnya Allah, sekali-kali kamu harus ngerem ketika kamu berhadapan dengan dosa. Makanya Syekh Utsaimin di dalam Syarah Riyadhus Shalihin itu menjelaskan, kalau orang akan melakukan dosa, yang dipikir jangan maha ampunan Allah. Kalau akan melakukan dosa, tiba-tiba ada tawaran dosa menggiurkan, ada uang segepok dimajukan ke bawah meja kita, yang kita pikir Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, sabet itu. Yang kita pikirkan, ya Allah, harta yang haram mengharamkan pemakan yang menuju kepada surga. Harta itu kalau halal aja hisabnya panjang, apalagi haram adabnya pedih. Maka ketika memikirkan dosa, dia akan menambil. Tapi kalaupun sudah jatuh dalam dosa, jangan memikirkan adab terus. Kalau sudah melakukan dosa, sudah makan yang haram, sudah minum alkohol, sudah zina, jangan yang difikirkan adab terus. Akhirnya nanti putus asa. Yang difikirkan apa? Ada pezina, perempuan memberikan kepada seekor anjing, diampuni oleh Allah. Ada seorang laki-laki motong dahan pohon, kemudian dia menari-nari berjongkat-jingkrat di dalam surga karena batang pohon yang pernah dia potong ketika mengganggu banyak orang. Kita membayangkan rahmatnya Allah. Lah itu harus gantian, Pak. Kalau kita masih muda, ini yang masih muda-muda ini, santri-santri ini harus memikirkan adab. Kalau kita ini yang sudah tua-tua ini yang memikirkan apa? Ampunan Allah, rahmatnya Allah. Makanya kalau ada orang, Pak, sudah sakit berat, jangan diingatkan dosanya. Ini tidak sesuai sunnah. Misalkan ada fulan, kok sudah mulai sakit-sakitan, belum sakaratul maut, kita misalkan jenguk kepada beliau. Yang kita ingatin, Bapak ini orang baik, Bapak ini datang ke masjid, sering berada di shop sholat, anaknya diberi rezeki yang halal, ingetin kebaikannya. Kenapa orang yang sakit berat itu diberikan sunnah, mengingatkan yang baik-baik, supaya dia senang memandang kematian, karena kematian pintu yang akan mempertemukan dia dengan Allah. Dat yang ternyata sayang sama dia, akhirnya pulangnya senang, Pak. Jangan salah, orang sakit berat diingetin dosanya. Kamu ini waktu muda, ya Allah, orang semacam dirimu itu susah diterima taubat. Akhirnya dia benci pada kematian, Pak. Itu yang kadang-kadang salah kita. Kita sering ngunjungin orang sakit, kadang-kadang kita bingung adabnya. Jadi kalau ngunjungin orang sakit, dilihat dulu umurnya. Dan dilihat bagaimana kesakitannya. Kalau sakitnya sudah berat, ingetin kebaikannya. Walaupun kebaikannya dikit, Ustaz, yang dikit itu aja disebutin, terus ditambah-tambah. Insya Allah orang semacam dirimu lebih layak untuk dimasukkan ke surganya Allah. Karena ada seorang wanita pezina aja dimasukkan oleh Allah ke surga gara-gara memberikan minum kepada seekor anjing. Itu harus kita berikan harapan, dan pahalanya besar, Pak. Memberikan harapan kepada manusia tentang rahmatnya Allah itu besar sekali. Allah itu paling marah kalau namanya dipinjem, lalu dengan meminjam namanya Allah kita memastikan orang tidak bisa masuk surga dan tidak diampuni oleh Allah. Itu marah betul Allah. Ya? Jadi ada sebuah riwayat Muslim, ada dua orang, yang satu solih, yang satu berbuat dosa. Yang berbuat dosa itu diingetin sama orang solih ini, terus diingetin, tidak sabar dia. Lalu berkata, orang semacam dirimu tidak akan diampuni oleh Allah. Dosamu sudah terlalu banyak, ulang-ulang tiap waktu. Ditinggalkan. Ya, ditinggalkan orang ini. Orang ini seiring waktu setelah ditinggalkan sahabatnya, dia berubah, Pak, dia bertobat. Yang meninggalkan, ya tetap berbuat ini. Ketika mati dihadapkan kepada Allah. Lihat Allah berfirman di dalam hadis yang disampaikan Rasulullah dalam riwayat Muslim. Man dalladzi yata'alla alayya bi anni la aghfiru li fulan. Mana orang yang dulu berani meminjam namaku bahwasanya aku tidak mengampuni fulan? Mana orang yang berani meminjam namaku untuk menyebutkan perkara ini? Orang itu maju. Faqad ahbattu amalaka. Aku hapuskan amal kebaikan. Dan orang yang tadi bermaksiat yang akhirnya bertobat sebelum meninggal dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadis ini disampaikan Nabi kepada kita, memberikan rules kepada kita. Sejengkel apapun kamu kepada pelaku kemaksiatan, jangan pernah memutus harapan dia untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya orang takfiri yang suka mengkafir-kafirkan, ini
dibayang-bayangi ancaman ini. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap orang masih berhak untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Semangatnya kita memasukkan orang ke surga, bukan mengeluarkan orang dari surga. Nah, itu yang menjadi sebuah peringatan untuk kita. Makanya Pak, apapun itu, kita ngelihat dosanya orang, jengkel kita ngelihat dosanya orang, maka kita tetap harus mendoakan. Tapi kalau dia bertobat, insya Allah Allah terima taubatnya. Saya kalau berkata, misalnya ngambil satu ibrah kejadian, selalu yang selalu saya ingat, saya mengatakan, kalau dia bertobat, insya Allah diterima taubatnya. Karena kata-kata itu penting. Allah itu paling senang kalau namanya kita sampaikan dengan kata-kata yang indah bagi setiap hambanya. Makanya para ulama berkata, salah satu di antara keindahan kamu menyampaikan kalimat Allah, sampaikan tentang kesempurnaan Allah. Dan ketika itu didengarkan orang, lalu dia senang dengan Allah, maka itu pahalamu besar sekali di sisi Allah. Bukankah sebuah perusahaan ada PR-nya yang menjelaskan tentang perusahaan ini, bagusnya apa perusahaan ini? Maka sebagaimana itu tugasnya orang yang beriman. Maka semacam itu. Jadi nanti kalau kita dapetin ada orang sudah batuk-batuk gitu, sebutin aja kebaikannya. Insya Allah kamu orang baik, orang yang taat. Gitu. Berarti yang menyampaikan itu sudah merasa ini mau meninggal dunia. Barakallahu fiik. Bisa dipahami? Ya. Ya Pak Ujang. Satu saja. Ya. Jawaban itu akan kita dapatkan pada poin-poin berikutnya. Makanya menggapai hidayah sabar. Ya. Ini nanti ada poin ketiga, poin keempat, hidayah itu ada berapa macamnya. Nah, termasuk nanti kita membicarakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi begini Pak Ujang, saya sampaikan supaya tidak menjadi penasaran selama sepekan, kan kasihan ya. Sudah nggak ada yang diajak sharing di rumah, ya kan? Terus penasaran kan, kasihan. Allah itu menyampaikan dalam surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tapi kitalah yang ditanya. Karena perbuatan Allah tidak mungkin salah, makanya kita tidak mungkin bertanya-tanya tentang Allah. Itu jawaban sederhananya. Jawaban panjangnya ada. Kita saja gini Pak, office boy ada nggak yang berani nanya sama komisaris, Pak kenapa sih kantornya di Sudirman Pak, nggak di Bekasi Selatan aja, kan enak kalau di Bekasi. Mungkin komisarisnya bilang, besok tidak usah kerja ya. Namun ternyata gini, nah itu office boy saja begitu. Maka nanti di situ juga jawaban pertamanya para ulama, kenapa Umar bin Khattab yang dipilih, bukan Abu Jahal. Saya dulu juga sama ini pertanyaan Pak Ujang sama dengan saya dulu. Kenapa kok Allah yang memilihnya Umar? Kenapa Allah memilihnya Umar? Kenapa Allah tidak pilih semuanya orang musyrik untuk masuk Islam? Karena yang pertama Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Yang kedua, karena hidayah itu ada beberapa macam. Ada yang namanya hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq itu hak prerogatifnya Allah 100% Pak untuk memilih. Dan ketika dia memilih, maka sesuai dengan kemahabesaran Allah yang terlepas dari semua kekurangan dan khilaf. Nanti kita akan jelaskan lagi. Apa sih Umar itu bin Khattab sampai mendapatkan hidayah. Bisa dipahami Pak Ujang? Semoga kita juga doakan kepada Pak Ujang. Semoga Allah berikan kebaikan. Allah segerakan separuh agamanya. Amin insyaallah. Saya kira cukup pertanyaan dari Pak Ujang menjadi closing statement yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita juga doakan kepada Pak Ujang, semoga Allah berikan kebaikan, Allah segerakan in the prophet's presence. So take this moment to
So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times. Remember all my love in the prophet's presence. So take this moment to